Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi. Sebagaimana umumnya aktivitas dalam webinar atau pertemuan sinkronus seperti ini, tentu saja yang harus dilakukan pertama adalah para peserta mematikan audionya supaya tidak ada gangguan. Karena kalau direkam Google Meeting ini tampilannya akan bergantian gitu. Ada suara masuk gantian, suara masuk gantian. Tampilan yang saya lihat sekarang itu tidak akan tertampil pada rekaman. Yang saya lihat sekarang adalah per orang dan ini juga terbatas mungkin yang sinyalnya sangat kuat begitu ya. Hari kemarin saya berhasil bukan membobol ya, berhasil untuk memanfaatkan Zoom secara gratis itu bisa dilakukan lebih dari 40 menit. Ternyata itu gampang caranya ya. Karena kita terdampak corona di situ ada pilihan-pilihannya. Nah, tetapi memang antara Zoom dengan Google Meeting sepertinya sinyalnya akan lebih mudah untuk Google Meeting ya kan. Tidak terlalu memberatkan teman-teman ya. Namun demikian, ternyata alhamdulillah Google Meeting juga diketahui bisa direkam sehingga nanti kalau ada misalnya materi yang akan kita diskusikan hari ini mau diulang atau misalnya ada peserta yang tidak hadir, ini saat ini ada 3 orang yang tidak hadir berarti karena ini 29 peserta yang ngontrak resmi di Siak ada 32. Nah, oke, saya share screen dulu ya sebentar. Nah, kalau sekarang Anda lihat semua orang kan? Sekarang lihat, nah ini adalah yang yang uh, sinyalnya cukup kuat sehingga muncul di tampilan ini. Tetapi nanti hasil rekaman kalau tidak salah tidak muncul juga nih wajah-wajah ini. Jadi teknik absennya seperti apa? Silahkan ketik nama dan NIM melalui chat. Nanti ketika rekaman ini selesai, seluruh dokumen absensi akan ada di Google Drive saya, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Silakan sambil ini ngechat ngechat silakan ngechat. Maksudnya chat gitu ya. Ini berarti sudah terlihat ya? Tentu saja kalau ada pertanyaan barangkali ada yang mewakili merespon tidak diam semuanya ya karena saya juga tidak bisa ngecek barangkali siapa yang mau mewakili PJ-nya atau siapa. Alisa, coba Alisa tampilannya sangat kuat dan respon ekspresinya sangat respon. Ini terlihat tadi tidak ada tadi tayangan saya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. PowerPoint-nya sempat terlihat. Iya, Pak, terlihat. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Nah, saya belum pernah nguji nih kalau PowerPoint apakah nanti akan ada di eh akan ada di tampilan Google Recorder-nya, tapi kita jalan aja dulu ya, nanti kita lihat. Oke, minggu lalu kita udah mengkaji tentang bagaimana mindset Anda tentang penilaian, evaluasi, pengukuran, tes, non-tes, itu hubungannya dengan pendidikan, definisi pendidikan, dan tujuan pendidikan. Semuanya harus komprehensif. Kemudian kemarin mudah-mudahan sudah jelas membedakan antara istilah penilaian, pengukuran, tes, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, karena ini judulnya dari mata kuliah ini adalah evaluasi pembelajaran, nanti kalau Anda menemukan sumber-sumber yang menunjukkan bahwa itu evaluasi, tetapi sebetulnya itu assessment, kadang-kadang itu disebut assessment, tapi kok isinya evaluasi. Nah,
hari ini kita akan membahas evaluasi, tetapi sesungguhnya bisa jadi itu assessment, gitu ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan yang kemarin saya sampaikan dalam bentuk segitiga. Ada 3 unsur utama dalam RPP atau dalam proses pembelajaran. Kalau dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran, yaitu objektif. Objektif itu adalah tujuan-tujuan belajar. Kemudian teaching and learning method. Ini adalah proses belajar mengajar, metodenya ya. Lalu evaluasinya. Nah, kenapa garisnya bolak-balik? Itu karena sesungguhnya yang dievaluasi adalah teaching and learning methods-nya serta objektifnya termasuk evaluasinya. Barangkali nanti cara mengevaluasinya salah, kemudian objektifnya tidak tepat, tidak misalnya menurunkan KI ke KD dari KD ke indikatornya tidak tepat, itu juga bisa kita evaluasi. Apalagi teaching learning methods-nya. Kalau nanti misalnya, wah ternyata hasil pembelajaran kok banyak siswa yang masih di bawah KKM. Tentu saja selain mengevaluasi objektifnya, barangkali terlalu ketinggian indikatornya atau terlalu banyak yang dipelajari, atau juga teaching learning methods-nya yang tidak tepat gitu ya. Tidak tepat untuk untuk digunakan dalam rangka memperoleh hasil dan proses hasil dari proses belajar. Bahkan evaluasinya juga bisa dievaluasi, begitu ya. Nah, segitiga ini kalau di bagian yang lain ada referensi yang lain, itu evaluation-nya itu diganti menjadi assessment, gitu ya. Jadi jangan heran kalau nanti ada objectives, teaching learning methods, atau di bagian lain itu learning experience atau pengalaman belajar, atau di bagian yang lain disebut pedagogi. Pedagogi kan praktek pengajarannya ya. Beda dengan pedagogik, ya ini istilah-istilah ini pokoknya itu tergantung aliran atau mazhab lah. Nah, tapi pada kesempatan ini slide yang saya pilih karena mata kuliahnya evaluasi pembelajaran, maka di ujung bawah kanan ini adalah evaluasi. Oke. Nah, apa sih yang dievaluasi? Tentu saja melingkupi pertanyaan ini yang standar ya, 4W5H gitu ya. Why, mengapa harus dievaluasi? Tentu saja untuk perbaikan terus-menerus, continuous improvement. Kemudian what, apa yang dievaluasi? Tentu saja tadi 3 unsur tadi. When, kapan? Tentu saja itu nanti kita akan bicarakan. Siapa yang melakukan dan siapa yang dievaluasi? Bagaimana caranya? Ini pertanyaan-pertanyaan standar terkait dengan evaluasi. Selalu melibatkan ini. Yang berikutnya, apakah evaluasi penting? Tentu saja kemarin sudah disampaikan betapa secara filosofis kalau misalnya evaluasi itu dipahami, dikuasai, diimplementasikan pada hidup seseorang, tentu saja kehidupan seseorang akan secara kualitas akan terus meningkat. Karena dia tidak akan terjerumus pada lubang yang sama kecuali menikah sah, begitu ya. Jadi memang, mohon maaf, kadang-kadang pikiran tuh loncat-loncat nih karena siang ya. Nah, kembali apakah evaluasi itu diperlukan dalam konteks pembelajaran? Yang pertama, to make sure that the student will be able to do the job competently. Nah, untuk memastikan siswa memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam tanda kutip itu adalah target-target dari objektif tadi ya. Jadi to make sure, untuk meyakinkan, untuk memastikan siswa mampu, maka evaluasi dilakukan. Apakah anak-anak itu sudah able to do the job competently, apakah sudah memenuhi kompetensi yang kita targetkan melalui indikator dan KD misalnya, atau belum. Itu evaluasi itu penting di situ. Yang berikutnya, exam encourage the student to work harder. Nah, exam itu semacam tes, bagian dari evaluasi. Ujian-ujian itu akan mendorong para siswa untuk work harder. Nah, gitu ya. Bukan work harder. Nah, kalau harder mah gogok gitu ya. Nah, jadi encourage, meningkatkan siswa untuk work harder. Karena tahu dinilai, kemudian kan kemarin kan ternyata memang betul kalau ini referensi menyatakan hasil evaluasi akan meningkatkan kinerja siswa untuk bekerja lebih keras, karena siswa tahu sedang dinilai, sedang dievaluasi. Jadi itu juga manfaat kenapa pentingnya sesuatu itu dievaluasi, karena untuk memberikan motivasi seseorang atau siswa dalam konteks ini untuk work harder. Oke, yang ketiga, to guide the teacher and student about which part of the course has been success and which part needs to be improved. Nah, untuk mendampingi atau membimbing guru
dan juga siswa tentang bagian mana dari course atau dari perjalanan pembelajaran yang sudah sukses dikuasai dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Tentu saja evaluasi akan memberikan informasi seseorang pada level mana, seseorang telah menguasai yang mana. Makanya dalam evaluasi di dalamnya ada measurement atau pengukuran yang pertanyaan filosofis kemarin kita sudah sepakati bahwa pertanyaan filosofis dari pengukuran adalah how much, seberapa banyak. Nah, evaluasi memfasilitasi bagaimana guru dan siswa dua-duanya mengetahui seberapa banyak hasil pembelajaran atau target-target pembelajaran sudah dicapai atau belum, dan bagian mana yang masih perlu diimprove atau ditingkatkan. Gitu ya. Kemudian evaluasi itu sendiri, nah ini masalah arti, tapi ini fokusnya kita ke evaluasi. Itu involve passing a value judgment based on information obtained from measurement and assessment. Kalau ini saya setuju, karena memang ujungnya evaluasi itu adalah melibatkan proses sebuah nilai penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengukuran dan penilaian. Jadi memang kan hierarkinya evaluasi itu dari awal mau menggunakan tes bagi yang pengetahuan atau keterampilan dites ya, diuji, atau misalnya non tes untuk yang sikap, itu kan bagian dari measurement. Dan information-nya itu diperoleh dari pengukuran. Ada informasi dari pengukuran, kemudian di judgment berdasarkan assessment, ada kriteria. Nah, dari kedua itu adalah proses yang terlibat di dalam evaluasi. Dan evaluasi sendiri untuk memperkuat bahwa it's a major component of the curriculum. Jadi memang tanpa evaluasi, misalnya ya RPP itu di bagian akhirnya suka ditulis evaluasi, padahal evaluasi itu selalu sesuatu yang sangat besar, tetapi katakanlah kita sepakati bahwa di bagian akhir itu adalah evaluasi, walaupun sesungguhnya itu penilaian ya, itu evaluasi, itu major component of curriculum. Nah, jadi kalau misalnya sebuah kurikulum, sebuah targetan, sebuah program misalnya di himpunan, di BE misalnya ya, tidak ada evaluasinya, wah itu kehilangan segitiga tadi ya, kehilangan komponen besar dalam sebuah program. Kalau tujuan-tujuannya sudah ada, cara-caranya dan langkah-langkahnya sudah ada, sudah dilakukan, hanya lewat, tidak ada evaluasi, tentu saja akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi continuous improvement di masa yang akan datang. Nah, gitu ya, itu terkait dengan evaluasi. Apa fungsinya evaluasi? Dari tadi kita sudah bisa bisa menyimpulkan sebetulnya ada beberapa. Yang pertama, feedback for improved learning. Nah, jadi untuk memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, ada nilai prediktif di sana. Kita bisa memprediksi kan, kalau misalnya ulangan pertama begini, ulangan ketiga begini, jangan-jangan nanti kita bisa prediksi hasil evaluasi berikutnya akan seperti apa gitu. Atau misalnya kita juga melalui evaluasi bisa kita ukur, misalnya untuk riset ya, untuk kepentingan riset, contohnya bagaimana perbedaan antara mahasiswa dari SBMPTN, dari SNPTN, dari UM misalnya. Apa ada nilai prediktif? Nah, dari evaluasi nanti kita bisa lihat. Ada nilai prediktif dan nanti prediksi IP-nya atau hasil belajarnya akan seperti apa. Yang ketiga adalah fungsi seleksi. Nanti evaluasi tentu saja atau penilaian ya, ini saya ingin bolak-balik aja. Itu ada fungsi seleksi di sana untuk menseleksi apakah seseorang lulus KKM atau tidak, atau lolos atau tidak, atau misalnya sebetulnya selection ini juga untuk penempatan, placement ya, include di dalamnya adalah placement, penempatan. Jadi kita akan menyeleksi anak-anak misalnya untuk kelompok tinggi, katakanlah dalam tanda kutip cerdas ya, kelompok biasa saja, kelompok berkemampuan rendah, sehingga nanti itu misalnya untuk penempatan bermanfaat bagi dalam proses pembagian kelompok. Jadi nanti pembagian kelompok tidak yang pinter-pinter saja dalam tanda kutip ya, pinter-pinter saja, kemudian yang biasanya yang grup yang berkemampuan rendah dipojokkan gitu. Nah, harusnya berbaur. Fungsi evaluasi adalah untuk selection and placement, untuk menseleksi dan penempatan. Yang berikutnya untuk grading.
Grading itu kalau di warna itu ada, di video itu ada editing color grading untuk menegaskan warna. Jadi warnanya harus jelas karena fungsi evaluasi itu membedakan. Differences itu ada di evaluasi. Kalau misalnya satu perkuliahan, satu pembelajaran nilainya A semua, itu patut ditanyakan karena tidak memberikan kualitas grading gitu ya. Padahal fungsi evaluasi adalah grading, ada grade gitu, ada apa ya, ranking gitu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait ranking ini ada isu-isu psikologis misalnya, apakah baiknya hasil evaluasi atau ranking di akhir semester di dalam raport itu dicantumkan atau tidak, nanti kita diskusi. Padahal kalau tadi berdasarkan teorinya, evaluasi akan membuat siswa work harder. Seharusnya work harder. Jadi kalau siswa tahu, misalnya Anda tahu, aduh nilai aku begini, nilai orang lain begitu, maka dia akan work harder, berusaha lebih keras. Tapi di satu sisi yang lain, kadang-kadang ada juga isu teori propagandanya ya, nilai ranking dicabut supaya tidak ada kendala psikologis orang atau anak menjadi putus asa atas label dirinya yang begitu. Nah, itu yang apa ya? Mungkin pesimistik begitu ya, menganggap anak itu tidak sanggup memperoleh penilaian dari hasil apa yang sudah dilakukan. Tapi itu silakan terserah begitu ya. Tapi ini adalah yang disampaikan tentang fungsi-fungsi evaluasi, salah satunya grading. Yang terakhir tentu saja fungsi evaluasi adalah program evaluation. Untuk mengevaluasi program secara keseluruhan yang tadi disampaikan, bukan hanya mengevaluasi dari sisi penilaian dari sikap, kemudian kognitif, pengetahuan atau keterampilan anak, tetapi program the whole pictures, jadi gambaran utuh proses pembelajaran. Siapa tahu gurunya perlu dievaluasi karena dia tidak kompeten. Nah, siapa tahu cara mengajarnya kurang baik misalnya. Siapa tahu sarana prasarananya, siapa tahu koneksinya ini kurang misalnya ya. Jadi program evaluation adalah fungsi yang paling utama dari evaluasi. Oke, yang berikutnya adalah tipe atau jenis evaluasi. Nah, di referensi yang lain, tipe evaluasi ini kadang disebut types of assessment, tipe of assessment. Tapi Anda tahu ya, paham ya, pokoknya evaluasi lebih besar dan ini ada dua tipe. Kadang di referensi lain ada tipe atau jenis assessment. Yang pertama formative assessment, mungkin lebih sering formative assessment ya, yang sering digunakan frasenya, tetapi pokoknya di sini ada formatif dan sumatif. Kalau formatif, helps the learner and the teacher to know progress of the student. Learner yang belajar dan guru mengetahui progres masing-masing gitu. Jadi seharusnya setiap proses pembelajaran misalnya ada ulangan gitu, learner tahu, teacher tahu, ya selain teacher itu tahu progresnya sampai di mana, karena tahu how much yang dikuasainya gitu, dari segi kognitif, afektif maupun psikomotornya gitu. Nah ini yang formatif. Jadi pada saat progres pembelajaran itu diketahui gitu. Kalau sumatif namanya juga sum itu sum jumlah, whole gitu ya, keseluruhan sum. Itu dilakukan evaluasinya end of the term, jadi akhir pembelajaran atau perkuliahan. Kalau yang kita sebut sebagai UAS begitu ya, UAS itu kan sesungguhnya the whole term, end of the all term, jadi keseluruhan proses itu sumatif sum. Jadi tentu saja yang paling baik adalah selain sumatif, yang paling intensif untuk perbaikan yang bersifat continuous adalah tipe formatif. Oke, abilities to evaluate. Nah, kemampuan-kemampuan apa yang dievaluasi? Ya, yang pertama ada 3 domain of learning. 3 domains of learning itu maksudnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu 3 domains of learning. Ini juga bahasanya evaluate. Sebetulnya kalau di permennya kan standar penilaian. Nanti kita diskusi setelah presentasi ini ya. Kemudian weightage loss to each component will be vary depend on the subject area under consideration. Beban atau bobot masing-masing komponen pengetahuan, sikap atau keterampilan itu sangat bervariasi tergantung dari
area didasarkan oleh pertimbangan guru itu sendiri. Nah, kalau guru terlalu menekankan kognitif atau pengetahuannya dan itu diketahui oleh siswa sebagai sesuatu yang dinilai, maka akan kembali lagi kasus yang minggu lalu saya sampaikan. Wah, tahu nih siswa ternyata yang paling dinilai itu adalah bobotnya lebih penting pengetahuan dibanding aku lebih baik pada sikap gitu. Nah, maka itu tergantung consideration dari pengajar. Tentu saja kita sepakat semuanya harus seimbang ya, dikembangkan baik pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Nah, ini ada konsep penting juga, itu terkait dengan assessment. Yang pertama itu assessment of learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga assessment as learning. Nah, ini konsep memang ada sebetulnya di dalam keseharian kita. Assessment of learning itu ada summative assessment. Nah, ini kata summative, formatif, tadi kan digunakannya evaluasi. Jadi kita gunakan bolak-balik lah. Karena kita paham beberapa mazhab itu, jadi kita tidak terlalu ngotot gitu. Nah, kemudian kalau assessment of learning itu summative assessment, no feedback, feedback ada sebetulnya ya. Feedback ada, tapi itu terlalu generalisir karena dilakukannya di akhir. Jadi terlalu menggeneralisir, jangan-jangan di pertengahan ada apa misalnya. Kalau summative assessment kita mengandalkan UAS saja, mungkin barangkali pada saat UAS anak yang berkemampuan tinggi itu sedang stres sehingga mengisi soal-soal UAS ketika dilakukan assessment atau penilaian atau pengukuran misalnya tes itu tidak siap sehingga hasilnya buruk. Nah, feedbacknya jadi susah, dianggap tidak ada feedback, oh jadi jelek misalnya. Nah, yang berikutnya adalah assessment for learning. Yang tadi formative assessment atau formative evaluation memang di situ ada feedback gitu ya, karena jelas sebetulnya semuanya juga ada feedback, tapi feedbacknya ini lebih intensif dibandingkan dengan summative assessment. Nah, yang terakhir, sebagai sebuah filosofi yang bagus adalah assessment as learning. Jadi assessment itu bagian dari learning. Assessment as parcel of learning, the primary purpose of assessment become learning. Jadi tujuan utama dari learning atau tujuan utama dari assessment untuk learning atau sebagai learning adalah assessment itu sendiri menjadi learning. Kan ini masuk akal ya. While the secondary purpose remains grading. Assessment as learning itu filosofinya adalah si penilaian itu bagian dari pembelajaran. Nah, misalnya Anda dinilai orang atau dinilai teman cerewet. Nah, itu kan hasil penilaian teman, itu hasil pengukuran. Mungkin Anda terlalu banyak bicara, misalnya orang lain lagi diam, nggak bicara terjadi cerewet. Nah, cerewet itu diterima oleh Anda sebagai penilaian, karena penilaian itu as learning, sebagai sebuah pembelajaran, menjadi masukan buat Anda bahwa, oh, dalam hidup saya tidak boleh cerewet, tidak boleh terlalu banyak omong ketika tidak diminta misalnya ya. Nah, while the secondary purpose remains grading. Nah, assessment as learning, secondary purpose-nya, tujuan keduanya tetap saja ngegrading kan. Ngegrading itu membedakan. Tujuan assessment adalah untuk membedakan. Oke, itu ya. Jadi assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Nah, kembali lagi nih, evaluation is not the end, rather it is the means to further to effectiveness of an educational program. Ya, pada akhirnya evaluasi itu mengukur efektivitas dari sebuah program pendidikan, baik itu dalam konteks kelas ya, tentu saja pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. It has to be planned, keeping the educational objective in mind. Ya, betul. Evaluasi itu atau assessment itu akan membuat di dalam pikiran si pendidik, pengajar, untuk nempel si tujuan pendidikannya itu, nempel. Misalnya tujuan pendidikan kemarin itu kalian harus hafal ya. Kalau dari sisi definisi, coba saya tanpa melihat, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses dan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya agar atau untuk ya. Yang pertama, kekuatan spiritual keagamaan itu ada educational objective in mind.
atau di dalam tujuannya beriman dan bertakwa, sehat, mulia, cakap. Kemudian kalau di pengertiannya ada cerdas, kemudian terampil. Itu melalui evaluasi kita jadi tahu oh apa sih yang harus dievaluasi teh nyata tujuan-tujuan yang ada yang kita stated kan apa ya kita nyatakan yang kita sepakati baik itu secara keseluruhan tujuan pendidikan dari definisi pendidikan atau tujuan pembelajaran. Jadi supaya keeping the educational objective in mind. Objektif itu tujuan ya. Ada goals, ada objektif itu tujuan juga. Oke, apa saja tools evaluasi itu tentu saja harus appropriate ya, harus cocok dengan learning outcome yang dievaluasi. Kalau misalnya ngukur pengetahuan, masa tidak ada benar salah misalnya. Masa yang digunakan adalah sesuai tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi harus appropriate, harus cocok. Nah, gitu ya toolsnya. Makanya kemarin minggu lalu kita bahas bahwa sebetulnya tes non-tes itu pertanyaan filosofisnya what is the target and tools, karena target of learning-nya target dari learning outcome-nya itu akan disesuaikan dengan tools-nya. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik of an evaluation tools are. Nah, sebetulnya ini juga karakteristik assessment juga harus memenuhi validitas, reliabilitas, visibilitas, ada relevans dan objektivitas. Apa itu validitas? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Bahkan kita akan melakukan praktek tentang bagaimana validitas ini dikembangkan. Validitas adalah kesohihan, bagaimana soal-soal yang kita buat atau pernyataan-pernyataan yang kita buat untuk angket atau kuesioner itu basisnya kesohihan, ketepatan dalam pengukuran. Jadi kalau yang diukur itu motivasi, tentu saja tidak mungkin si alat ukurnya mengungkap tanggung jawab, beda arah gitu ya. Kemudian apa itu reliabilitas? Reliabilitas pada konsepnya itu adalah keajegan. Si instrumen evaluasinya, tools of evaluation-nya harus reliabilitas bisa diandalkan. Jadi kalau beberapa kali tes itu menunjukkan hasil yang sama pada kelompok yang berbeda. Misalnya saya menggunakan atau misalnya mata kuliah landasan pendidikan itu menggunakan alat evaluasi CBT, kemudian si instrumennya diuji cobakan, menghasilkan hasil pembelajaran kriterianya ada mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang, rendah, hasilnya segitu. Nah, di tahun berikutnya diteskan lagi begitu, hasilnya masih sama. Itu ajak berarti. Tidak bisa diandalkan gitu ya. Yang berikutnya adalah visibility. Visibility ini bukan visibility V ya, bukan V, bukan ANTV atau SCTV ya, tapi ini F. Visibility ya. Visibility itu bisa digunakan atau tidak ya, kemudahannya bisa dilakukan atau tidak nih. Si instrumennya terlalu rumit misalnya instrumennya itu juga tidak tepat kalau misalnya ada sebuah alat tes yang terlalu sulit dipahami oleh siswa, itu visibility-nya itu rendah, bisa jadi rendah. Yang berikutnya adalah relevance. Ya tentu saja harus relevan ya antara evaluation tools dengan apa yang akan dievaluate, karena itu harus appropriate sesuai dengan learning outcome. Jadi harus relevans. Dan yang terakhir tentu saja penilaian itu harus objektif. Di sini ada karakteristik toolsnya itu harus memenuhi prinsip objectivity bukan subjectivity. Jadi ketika melakukan evaluasi tidak boleh menggabungkan antara unsur sikap dengan unsur pengetahuan dalam satu skor pengetahuan. Contoh misalnya, tidak boleh ada guru memberikan nilai di raport siswa 8, padahal ujian matematikanya 5, tetapi karena kebaikan si anak itu dari sisi afektif, si guru itu akhirnya menuangkan angka 8 pada raport. Tidak boleh, itu tidak objektif. Berarti unsur-unsur subjektif terlalu kental. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu dipisahkan. Dipisahkan antara unsur tadi ya harus appropriate antara learning outcome yang sifatnya pengetahuan dan learning outcome yang sifatnya sikap atau keterampilan tidak boleh digabung.
Nah, di situ unsur objektivitas bisa kita lihat begitu ya, jangan subjektif. Nah, misalnya ada tuh pernah mahasiswa saya di PPG dari Papua yang PPG kerjasama, itu pernah saya katakan tentang objektivitas ini. Oh, saya ingat Pak, seperti di kampung kami guru itu kalau menghasilkan raport itu nilainya bisa berubah-ubah tergantung banyak ayam yang dikirimkan ke rumah guru. Nah, itu sangat tidak objektif, sangat subjektif. Nah, itu hari ini kita belajar tentang keseluruhan apa namanya materi kali ini. Yang absen ini sudah ada 29, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Kalau berdasarkan RPS, hari ini kita belajar tentang ruang lingkup. Kemarin, karena kemarin sudah loncat ya, membedakan pengertian sudah bisa dipahami. Kemudian hari ini kita belajar tentang prinsip-prinsip yang terlibat di dalam evaluasi. Oke, sementara saya tarik napas dan bisa minum ya di sini ya. Silakan barangkali ada yang ditanyakan dan segala macam, dan ketahuilah ini direkam karena nanti sore saya ada rapat di Pasca untuk yang kelas sore. Kayaknya rekaman ini akan saya gunakan untuk yang kelas sore. Kelas apa ya tadi? Nanti sore lah dilihat. Silakan. Pak, izin bertanya. Yusa, gimana Iya, Yusa? pertanyaannya gini Pak. Bagaimana cara pendidik dalam mengatasi kesenjangan dalam bobot penilaian setiap kelas? Misalkan kelas itu ada 6A, 6B, 6C. Kan setiap kelas beda bobot penilaiannya. Bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pendidik gitu, biar tidak ada kesenjangan atau kecemburuan di setiap kelasnya. Ya. Bagus itu. Nah ini silakan apapun yang ditanyakan nanti kan akan tersave di chat ya. Yusa pertanyaannya loncat, nanti akan dijawab di pembahasan tentang kategorisasi pembuatan norma ya. Tapi sebagai preview bahwa penilaian itu atau evaluasi itu nanti ada dua kategori. Ada yang PAN, PAN itu penilaian acuan normatif, ada yang PAP, penilaian acuan patokan. Nah, kalau PAN itu penilaian dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh tergantung dari sekelompok orang yang ada di kelas tersebut. Misalnya tadi 6, sekarang ini 5 ya. Misalnya 5A. Setelah dievaluasi misalnya di UTS nanti atau UAS, skor tertinggi UASnya itu 70 misalnya. Itu di A. Ini saya menerangkan PAN dulu ya, penilaian acuan normatif. Kemudian di B, di kelas B 5B itu skor tertingginya 50. Kemudian di C itu skor tertingginya 95. Nah, karena saya menggunakan yang PAN, maka yang 70 di A, di kelas 5A, itu dapat nilai A. Dan yang 50 di kelas B, itu dapat nilai A juga. Sama dengan yang di C itu dapat 90 diberi A juga. Nah, ini penilaian ini, itu penilaian acuan normatif. Tergantung norma di kelasnya masing-masing, begitu. Nah, banyak kelemahan. Nanti kelemahan, kemudian proses cara menghitung dan segala macamnya kita akan jalani nanti. Tapi itu yang membuat mungkin kesenjangan gitu ya. Jadi sama seperti nilai A-nya dari atau nilai 5-nya SD di Kota Bandung tentu berbeda dengan nilai 9 atau 5-nya di Papua. Jangan-jangan 9 di Papua setara dengan 5-nya di Kota Bandung. Ya, ini mohon maaf, ini sampel ya. Nah, itu kalau acuannya normatif. Nah, makanya ada yang kedua disebut penilaian acuan patokan. Nah, patokan ini sejak dari awal itu ditentukan bahwa penilaian
yang disebut A untuk keseluruhan kelas itu adalah lebih dari 80. Maka yang 70 itu bisa jadi di B atau C. Apalagi yang 50 kelas B. 5B tadi 50 berarti yang tertingginya itu dia C. Gitu ya, atau bisa D. Ya ke bawahnya bisa kebayang kan. Bis kalau yang 50 saja sudah C, berarti ke bawahnya bisa C minus D misalnya. Nah, kalau yang 90 tadi masuk ke kategori karena dia melebihi patokan. Nah, itu disebut penilaian acuan patokan. Ini yang mungkin rasa keadilan yang akan diharapkan tadi muncul oleh Yusa ya. Caranya kita penilaian acuan patokan. Namun pada prakteknya saya pribadi misalnya kadang-kadang melihat situasi juga ya. Kalau misalnya ada sebuah kelas, jadi saya bisa jadi menggunakan PAP. Memang PAP kan di aturan pedoman buku akademik ada PAP, tapi kadang-kadang jadi PAN juga gitu. Ah, gimana caranya yang ini jadi naik? Nah, itu adalah dosa yang tidak boleh dilakukan lagi ya. Jadi bagus ini pertanyaannya. Oke, itu jadi lengkapnya nanti Yusa teknisnya akan seperti apa? Yang pasti rasa keadilan itu tentu saja di PAP ya, semua dipukul rata nih acuannya patokannya sama. Makanya UN itu sama, ya kan? Nilainya kalau lulus segini gitu. Ya, nah, kadang ada protes juga menuai protes tidak tidak memperhatikan cara belajarnya proses misalnya begini nih. Ini kan saya rekam nih untuk perkuliahan untuk yang nanti nanti sore ini akan saya pajang di YouTube misalnya. Di kelas yang 5 yang berikutnya nanti sore itu bisa jadi kalau menggunakan PAP penilaian acuan patokan kan protes. Ah, saya kuliahnya cuma pakai link YouTube hasil kuliah dari apa namanya kayak apa ya bekas gitu ya. Kuliah bekas. Nah, itu akan menimbulkan protes kalau patokan. Makanya itulah hadir yang normatif tadi, penilaian acuan norma. Jadi rasa keadilan buat mereka oke gitu kan jadi beda lagi gitu. Yusa ya. Ada lagi? Silakan. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Pak izin bertanya Pak. Ya, oke Dan. Siap. Tadi kan sempat disinggung yang reliabilitas Ya, atau yang reliabilitas. nah, itu yang dapat diandalkan ya Pak ya. Mm-mm. Dan ingin bertanya perihal misalkan seorang pendidik atau guru membuat instrumen soal UAS misalkan. Lalu ternyata ini bisa diandalkan atau bisa dicoba untuk tahun depan. Nah, tapi Ya, ingin bertanya ini teh apakah itu tuh masih efektif dikala ada celah nih Pak. Maksudnya celah tuh kayak misalkan kalau misalkan ya, apa ya, ya ya, di ya. kalangan mahasiswa gitu ya atau ketika SMA Mm-mm. soal tahun lalu itu bocor gitu Ya, dan itu dipakai untuk tahun sekarang dan itu dijadikan contekan gitu Pak. ya, ya, Nah, ya, itu ya, masih ya. efektif penilaiannya atau bagaimana ya? Terima kasih Pak. Oke. Bagus Dan, pertanyaan ini saya alami langsung pada awal-awal, bukan awal ya, pertengahan kuliah, satu mata kuliah kependidikan yang umum se-UPI kontrak. Pernah tuh saya ngawas UAS yang 50 pertanyaan itu, yang 50 pertanyaan atau berapa ya? Kemudian biasa kan sudah dibagikan, sudah UAS segala macam. Saya sampaikan, bagi yang sudah selesai boleh keluar misalnya. Oke, ternyata itu pada keluar atau beberapa orang. Pintunya ditutup, yang 3 orang lah atau berapa, pintunya ditutup, kemudian di luar teriak, maklum perempuannya suka stereo. Ih soalnya, nggak jauh beda. Cuman beda penempatannya aja. Untung aku dapat channel dari kakak tingkat. Nah itu apa ya? Itu rahasia umum, sesuatu yang rahasia tapi umum tahu bahwa soal itu ada kebocoran, ada silaturahim yang baik antara kakak tingkat dengan adik tingkat sehingga adik tingkat progresif mengetahui soal-soal yang akan digunakan. Nah, untungnya sekarang ada CBT kan, computer based test, jadi relatif tidak paperless gitu ya, kecuali di foto kemudian disebarkan itu untuk modus misalnya kakak tingkat, Anda ini misalnya punya apa namanya modus tertentu ke adik tingkat. Lagi ujian, foto soalnya betul nanti ke adik tingkat tertentu yang Anda targetkan. Misalnya nih aku punya soal mata kuliah ini. Nah, itu memang isu-isu tentang vulnerabilitas nulisnya gimana ya? Purnable tuh rapuh Dan
kerapuhan. Nanti ada ukuran-ukuran tertentu di situ untuk melihat si soal ini masih bisa ajak gak untuk digunakan. Tapi hasil evaluasi mata kuliah itu si soalnya memang bagus. Nah, nanti kita akan belajar soal yang bagus itu seperti apa. Mungkin Anda paham soal yang saya maksud di mana itu mata kuliah kependidikan. Ya katakanlah inisialnya landasan pendidikan ya. Kan soalnya bagus itu. Antara jawaban dengan distraktornya, distraktor itu pengecohnya, itu tipis-tipis kan? Dan memang soal yang bagus begitu. Jadi kunci jawaban dengan pengecoh punya tingkatan yang sama. Itu soal yang bagus gitu. Namun ini juga harus dievaluasi secara menyeluruh ya. Ketika saya cek, ternyata mahasiswa banyak yang memilih A dibandingkan kunci jawaban. Misalnya kunci jawabannya C. Nah, kalau dominan memilih A, jangan-jangan si pembuat soal itu salah membuat kunci jawaban. Kebayang nggak? Nah, jadi memang keajegan ini harus dievaluasi, harus dicek, dinilai lagi terus-menerus secara kontinu. Ada istilahnya apa? Purnable, apa? Rapuh, apa sih? Ntar saya cek ininya ya, terjemahannya. Purnabilitas. Ya pokoknya gitu ya, purnable. Apa sih? Siapa yang jago bahasa Inggris tuh? Purnable, pakai V. Purnabilitas ya. Bentar ya. Vulnerable. Rentan ya. Tulisannya vulnerable. Vulnerable. Oh, Itu kerentanan, kerapuhan itu ininya apa namanya terjemahan vulnerabilitasnya. Jadi kerapuhan, rentan kebocoran, rentan macam-macam yang tadi disampaikan. Gitu dan baik, Pak. harusnya diperbaiki terus. Nah, Terima kasih, Pak. ya. Yang lain? Pak mau tanya. Dela, oke. Silakan saya pin ya supaya nanti muncul di layar. Kan tadi Bapak menyinggung tentang kunci jawaban. Ya. Yang tentang penempatan kunci jawaban itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Apakah kalau misalnya pilihan ganda misalnya, kan tadi Bapak bilang itu tuh mayoritas mahasiswa ngejawabnya cuma A terus. Nah, penempatan jawaban di ABC itu tuh emang ada aturannya ya Pak atau gimana? Oke. Ini pertanyaan barusan itu ada dua konteks ya. Konteks yang pertama tadi dari jawaban saya bahwa kalau di dalam sebuah soal kan ada stem di atas pertanyaannya yang ada alternatif jawabannya. Misalnya alternatif jawabannya 4 A, B, C, D, E. Nah, di dalam satu soal itu ada stem, ada kunci jawaban, ada distraktor pengecoh. Kan setiap soal itu ada kunci jawaban, itu didampingi 3 distraktor kalau A, B, C, D. Ya. Nah, si pengecohnya itu harus setara dengan si kunci jawaban. Misalnya 20 dikurangi 5, jawabannya kan berapa? 15. A, misalnya kunci jawabannya A 15. Ya. Nah, si pengecohnya yang B, C, D itu jangan jauh-jauh. Harus misalnya 14, 12, 16. Kalau misalnya kunci jawabannya 15, B, C, D, E-nya jomplang, tidak setara. Misalnya B-nya 1000 tiba-tiba. C-nya 12.000 misalnya. D-nya 4. Nah, si anak akan, ya atau ini mah jawabannya yang ini. Kebayang nggak? Itu satu konteks yang pertama. Yang konteks yang kedua yang ditanyakan oleh Dela adalah bagaimana kunci jawaban itu misalnya dari 50 soal ada alternatif jawaban A, B, C, D, E seperti mata kuliah landasan pendidikan, apakah kunci jawabannya di penyebarannya seperti apa? Nah, biasanya ada kewajiban untuk variabilitas kunci jawaban itu yang A-nya harus 10, B-nya 10, C-nya 10, D-nya 10, E-nya 10. Disebar kunci jawabannya.
Jadi 50. Jadi 50 soal itu adalah di dalamnya ada kunci jawaban yang tersebar A B C D E gitu. Itu jadi dua Intan proses itu. ya, Pak. Jadi kalau nanti Dela kan pernah mungkin dengar ya kalau kamu misalnya ingin minimal dapat seperempatnya nilai misalnya kalau A B C D ya, udah aja jawab semuanya A tanpa mikir. Ya pasti dapat nilai. Karena dari sisi sebaran memang disarankan supaya terjadi persebaran antara alternatif jawaban. Gitu. Paham? Dela paham nggak? Paham, Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Oke, yang lain? Bapak, saya mau nanya. Siapa bentar? Lutfi ya? Lutfian. Lutfian. Ya. Gimana? Iya. Bapak, tadi kan Bapak bilang kalau UAS itu adalah evaluasi. Iya. Ya, kalau misalkan UAS evaluasi, kenapa selesai UAS yang nilainya jelek itu nggak ada gini, Pak. Kalau Bapak bilang UAS itu evaluasi, kenapa selesai UAS itu lanjut ke materi berikutnya, nggak mengulang dulu sampai materi itu semuanya bisa gitu loh, Pak. Iya. Kenapa? Kan ada konsep ini ya, ada konsep remedial teaching ya. Kemudian ada pengayaan. Kenapa kalau habis UAS langsung dibunuh gitu kan? Nah, Iya, dulu nanti cek di web UPI atau di riwayat-riwayat dulu, itu mahasiswa UPI jadwal akademiknya ada minggu tenang. Pernah dengar nggak angkatan ini? Belum pernah ya? Dulu itu sebelum ujian itu ada minggu tenang, 1 minggu. Jadi dosen itu harus berhenti mengajar, selesai program pembelajaran, jangan mengganggu mahasiswa di minggu tenang. Ada jadwal minggu tenang. Nanti ceklah jadwal akademik tahun 2000 berapa gitu ya, berakhirnya tuh mulai digantinya tuh. Ada minggu tenang 1. Tetapi hasil riset mahasiswa mengeluh minggu tenang jadi minggu tegang. Jadi ini serius bener. Jadi minggu tenang itu jadi minggu tegang. Karena pulang dari kosan tuh ya, bawa buku ke rumah sebelum UAS, tidak pernah buku itu disentuh. Tapi tegang menikmati liburan gak tenang gitu ya. Membaca juga enggak, malah dia main juga ada ya kayak gitu. Nah, jadi dihapuskanlah itu minggu tenang. Gitu ya. Yang kedua, awalnya dulu ketika dosen beres UAS itu diberi waktu juga 1 atau 2 minggu kalau tidak salah. Itu ada program remedial. Nah, karena ada program remedial itu, mahasiswa jadi bisa mengulang kan, tapi rata-rata tidak belajar ulang, tapi tes ulang doang gitu. Karena tidak memenuhi konsep sebetulnya yang kurang itu adalah seharusnya belajar ulang dari yang kurangnya apa saja di bagian mananya. Akhirnya juga dosen memanfaatkan waktu remedial karena minggu tenang tidak ada, jadi masih tetap ngajar. Akhirnya baru di tahun ini udah belasan 2017-an tidak ada lagi remedial, maka jadwalnya langsung akhir dari perkuliahan begini UTS UAS tanggal ini langsung ditutup, tidak ada. Dulu kalau mau cek dokumennya di internet pasti ada jadwal minggu tenang, jadwal remedial, jadwal pemasukan nilai. Sekarang setelah UAS langsung pemasukan nilai. Dan itu dosen itu kan dihukum kalau dipanggil oleh Warek 1 kalau terlambat memasukkan nilai. Nah, ini rahasianya ya, nanti akan saya cut lah. Jadi kadang-kadang dosen tegang, ini rekapan nilai banyak, tugas belum diperiksa, daripada dipanggil Warek 1, lebih baik semua di-A-kan aja dulu. Mahasiswa nerimanya bahagia, tapi ketika di malam besoknya, ternyata berubah jadi C, jadi mau protes sudah tidak ada kesempatan. Gitu ya. Nah, gitu, tapi itu salah ya. Nanti saya edit nih. Gitu, itu yang salahnya. Gitu, Lutfi. Oh iya, Pak. Jadi yang Jadi ideal, seharusnya setelah UAS itu kalau apabila dari murid sendiri itu kurang paham, harusnya kan didalamin lagi kan, Pak. Tapi betul. kan kebanyakan sekarang tuh malah mempelajari materi berikutnya. Ya, seperti betul. itu terus.
Pernah ada kalimat gini nggak? Mungkin pernah ngeluarkan statement ini. Saya juga ini hasil bukan riset langsung ya, tapi statement-statement ini muncul. Misalnya habis ujian. Tadi nomor soal yang tadi apa ya jawabannya? Udah jangan dibicarain lagi tahu sakit hati. Udah mending main. Nah itu juga kadang-kadang muncul dari statement mahasiswa ya. Saya juga pernah. Udah jangan dibicarain lagi. Padahal itu kalau sudah tahu posisi di mana letak salahnya itu seharusnya memotivasi kan. Jadi student yang work harder. Tapi kadang-kadang kita sendiri udah jangan diomongin lagi. Nah itu fakta sih. Ada beberapa yang begitu ya. Nah, oke, ini seru ya diskusinya. Barangkali ada yang lain? Pak, saya mau bertanya. Alisa. Oh Ya. maaf, Rima nanti Alisa dulu, silakan. Iya, Pak. Pak, kalau gitu berarti pengayaan sama remedial itu termasuk evaluasi apa enggak, Pak? Oke, pengayaan dan remedial itu bagian hasil dari pengambilan keputusan evaluasi. Nah, minggu lalu sudah saya contohkan yang Iwan memperoleh skor 5 itu hasil pengukuran. Iwan tidak memenuhi KKM karena KKM-nya 7 itu hasil penilaian. Jadi tidak lulus. Nanti hasil evaluasi keseluruhan Iwan harus mengikuti proses remedial teaching pembelajaran. Itu jadi remedial ataupun pengayaan itu bagian hasil dari pengambilan keputusan dari evaluasi yang dilakukan. Gitu. Jadi nanti hasil remedialnya atau pengayaannya dievaluasi lagi gitu. Jadi hasil dari evaluasi adalah alternatif untuk diambil tindakan bagi produk evaluasinya. Misalnya produk evaluasinya menghasilkan keterangan bahwa si A itu tidak lulus misalnya atau kurang pada sub pokok bahasan tertentu ketika dicek soal-soal UAS-nya misalnya ya, itu lemah di sini maka diremedial. Nah, remedial itu tidak bagian dari evaluasi tapi bagian atau hasil dari evaluasi. Hasil penilaian dari yang dilakukan oleh evaluasi begitu. Paham ya, Alisa? Iya, Pak. Kalau misalnya remedial itu ada batasannya gitu nggak, Pak? Kan misalnya ada orang yang remedial nih, Pak. Terus-terusan salah gitu, Pak. Nah, itu ada di saat dia berhenti gitu gimana, Pak? Mungkin nasib ya. Itu udah gak sih. Tapi jarang sih kalau setelah remedial kan prinsipnya setelah belajar ulang harusnya pengetahuan bertambah. Jadi ada yang tidak dipahami, kemudian belajar menjadi sedikit paham misalnya. Kemudian dibelajarkan orang menjadi paham, harusnya begitu. Tapi kalau udah menjadi batu susah ya. Tapi kan kita prinsipnya air cikaracak ninggang batu tuh bahasa Indonesianya apa ya? Cikaracak ninggang batu teh apa ya? Air setetes yang menimpa batu. Apa terjemahannya? Lama-lama jadi legok, lama-lama menjadi kentob. Ya harusnya kan membekas kan? Gitu. Jadi nah dulu itu ada remedial memang. Cek aja di dokumen jadwal akademik UPI tahun 2000-an sebelum belasan ini ada minggu tenang, ada remedial gitu, lebih rileks. Tapi hasil survei mahasiswa jadi minggu tegang, jadi sekalian tegangnya gitu. Liburnya sekalian kan. Memang pernah ada mahasiswa bawa buku ke rumah dibaca, nggak ada ya. Makanya tinggalkan di kosan. Pandemik juga kan, jadi bulukan. Ya gitu ya Alisa ya. Siap, Pak. Ya, Makasih, Pak. tadi siapa tadi ya? Hilang di sininya. Ada. Oh, Rima. Iya. Pak izin bertanya, kan tadi dari karakteristik alat evaluasi itu salah satunya ada feasibility atau kelayakan ya Pak ya kalau nggak salah. Nah itu tuh menilai layaknya teh dari siapa gitu? Kenapa bisa? Bagus ini pertanyaan. Itu layaknya gimana? Nanti saya cek dulu terjemahannya bukan visibility ya, bukan V pakai P, visibility. Visible, layak, decent, worthy, proper. Itu terjemahannya ya. Itu tuh siapa yang menilai sebuah instrumen itu layak atau tidak? Sebetulnya kalau dalam pembelajaran guru itu sendiri dengan mempertimbangkan kemudahan siswa menggunakan instrumen itu, visible bisa dilakukan atau tidak. Tulisannya PA ya, PA-sible. Nah, itu kalau di dalam nanti penulisan skripsi atau penelitian itu dilakukan oleh judgement, oleh judger.
Kita minta pendapat pakar apakah soal ini tepat atau tidak dengan antara tujuan yang ingin dinilai dengan alatnya, apakah instrumennya ada keterbacaan disebut face validity, uji keterbacaan. Itu misalnya apakah dengan menggunakan kata-kata seperti anak-anak silahkan berdasarkan konstruksi yang ada di kalimat ini. Nah, apa ini konstruksi? Nah, itu tidak visible. Kebayang nggak? Itu maksudnya. Jadi nanti kakak tingkat Anda sudah paham, nanti ada uji keterbacaan. Jadi kalau Anda buat soal, misalnya saya membuat soal nih, untuk UTS misalnya. Itu saya panggil dulu secara acak dari kelas 5A, B, C, D ini, 5 orang untuk membaca soal yang saya buat. Nah, kemudian saya berikan nih ke 5 orang. Kita diskusi, namanya FGD, Focus Group Discussion. Coba kamu soal yang pertama yang saya buat ini paham tidak maknanya gitu. Misalnya kata yang mahasiswa yang pertama saya tidak paham. Tidak pahamnya di bagian mana? Di bagian ini. Kalau yang lain paham, berarti yang satu ini butuh pemahaman gitu. Si soalnya bisa dirubah, kata-katanya menjadi lebih mudah. Oke, soal nomor 2. Kamu misalnya semuanya jadi ada namanya uji keterbacaan. Nah, kalau sudah lolos uji keterbacaan, misalnya ini ada soal nomor 4, 5, 10 tidak bisa dipahami soalnya. Kemarin ada status mahasiswa yang kebetulan nomor HP-nya saya save, dia bikin status, kadang pertanyaan itu sulit dijawab karena pertanyaannya tidak bisa dipahami. Itu ada, siapa ya namanya? Ada. Oh, nanti cek siapa? Adalah pokoknya Teh Sapira itu bikin status gitu. Oh iya, emang betul. Ya benar. Orang tuh kadang nggak bisa ngejawab karena pertanyaannya juga bingung. Nah, itu tuh tidak visible. Dari sisi petunjuk, misalnya, petunjuknya kurang jelas. Nah, mahasiswa atau siswa kadang-kadang tidak patuh pada petunjuk. Selain karena petunjuknya tidak bisa dipahami, padahal petunjuk itu selalu jelas di bagian akhir ya, dan petunjuk semua soal itu selalu mengatakan jawablah sesuai dengan pilihan yang tepat gitu ya. Tapi kan mahasiswa tidak pernah menurut tuh, milihnya yang lain. jadi karena tidak nurut gitu, jadi soal hasilnya jelek. Nah, gitu. Nah, tapi itu bercanda. Maksudnya visible itu ini keterbacaan minimal. Yang kedua, nih ada nih dari teman saya di BK. Kalau buat soal itu 100, 120 gitu. Soal UAS UTS. Pas saya tanya untuk apa? Untuk uji validitas. Jadi mahasiswa dijadikan sampel untuk uji instrumen, alat ungkap gitu ya. Jadi soalnya itu untuk konsep yang hanya diberikan beberapa, tapi soalnya 100, 120. Jadi ngebul mahasiswa teh dari BK. Ada yang begitu. Nah, itu juga tidak visible begitu ya. Nah, tidak visible berikutnya adalah si soalnya itu tidak bisa membedakan. Kalau soal tidak bisa membedakan, misalnya kok semuanya skornya di atas 90 semua, berarti kalau menggunakan PAP, penilaian acuan patokan, berarti semuanya A dong. Nah, kalau sebuah kelas itu semuanya A, itu patut dipertanyakan dari sisi evaluasi karena dia tidak ada grade, tidak ada grading. Nah, oleh karena itu kelas ini nanti penilaiannya harus bervariasi gitu ya. Mungkin ada yang nasibnya C misalnya, ada yang nasibnya B minus gitu. Nah, itu tanda evaluasinya bagus. Bisa dibedakan. Tapi itu kalau PAP ya. Kalau PAP biasanya kemungkinan variabilitasnya begitu gitu. Tulisannya visible, visible. Gitu ya Rima ya? Iya, baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita pelan-pelan ya, sebagaimana saya sampaikan, mungkin di kelas ini atau di kelas evaluasi yang lain, untuk yang angkatan ini saya ingin kita learning deeply ya, belajar mendalam. Jadi sedikit-sedikit tapi dalam. Tidak dikenai hukum learn many things but we got nothing. Jadi takutnya kita belajar banyak tapi nggak dapat apa-apa, tapi sedikit-sedikit tapi kita nancep gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini itu ada berapa ya? Pesertanya 31 orang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Di sini yang muncul wajahnya hanya 16.
Nanti mungkin yang lain mudah-mudahan tidak mabal gitu ya. Tidak apa kan definisi mabal baru adalah di mute, tidak ada wajahnya gitu dan nggak tahu sedang ngapain gitu ya. Nah, nanti rekamannya ini akan saya upload di YouTube. Kalau mau like, komen, subscribe silakan. Saya juga baru mikir sekarang ya, saya ngajar dari tahun berapa, kenapa nggak bikin channel YouTube ya? Mungkin itu akan menghasilkan dan coba yang Prodi juga itu ya yang BE juga channel BE diwajibkan Maru untuk subscribe. Mungkin ada penghasilan dari situ ya. Iya Pak, alhamdulillah untuk yang baru nanti syaratnya subscribe Pak. Nah iya. Ya kalau saya mah nggak maksa lah, kalau mau subscribe silahkan. Siap, Pak. Ya kalau tidak mungkin ada yang lain. Oke, kita pelan-pelan aja ya, karena kita kuliah jadi tidak perlu ada tugas. Dan kalaupun ada tugas, saya belum tentu juga bisa ada waktu untuk ngeceknya. Nanti aja yang sekalian ya. Oke, kalau tidak ada, ini mohon izin saya akan saya upload. Tapi Anda jangan khawatir karena Google Meet itu hasil rekamannya yang saya lihat hari kemarin itu pada saat yang bicara saja yang muncul wajahnya. Jadi yang 16 yang saya lihat ini nggak kelihatan. Kecuali coba saya share screen dulu biar semua jadi saksi. Biasanya katanya yang punya kekuatan ini adalah sinyal-sinyalnya yang kuat. Nah, ini nih yang jadi cuma segini yang bisa diinikan. Apa namanya yang bisa saya lihat. Kelihatan masing-masing? Ah, ini yang ini adalah sinyalnya yang kuat nih. Sinta, tuh, Denisa itu ya sinyal kuat. Entah kerekam atau enggak nanti kita lihat ya. Dah saya kira perkuliahan ini kita cukupkan sekian. Nanti kita mendalam pada saat yang praktek. Mungkin nanti ngobrol dengan kakak tingkat udah rada riweuh mata kuliah ini kalau pas bagian praktek. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipelajari lebih dalam, nanti bisa dicek videonya, kemudian ditanyakan minggu depan. Saya kira begitu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Iya Bapak, makasih banyak. Terima kasih banyak. Love. Sini sini. Tadi di screenshot apa enggak? Gak ada yang iya, screenshot nggak tahu. kayaknya, nggak tahu. Ya udah biar Udah. ada ini kan. Kan udah ada rekaman. Udah di screenshot. Iya, ya udah. Bye bye. Dadah semuanya. Aku masih di kampus. Giling, mantul. Dah.